Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang kita ta'zimkan Syekhina wa murabbi ruhina wa mursyidina Harir Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain bin Abdul Jalil. Yang kita muliakan Ibu Nyai Mbah Nyai Hajah Mizara Abdul Jalil, ugi sedaya warga besar saking Dzurriyyah Hadratus Syekh Mustaqim, Dzurriyyah Hadratus Syekh Abdul Jalil, ugi sedaya para rawuh, mboten kesupen datang sedaya para pendengar dimanapun berada ingkang kula hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis taklim, di majelis yang insya Allah berkah, baik bertemu langsung maknanya tatap muka atau mungkin pertemuannya lewat streaming. Mudah-mudahan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan, kemanfaatan atau keberkahan selalu diberikan kepada kita semua min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita muhasabah, mengintrospeksi dalam hati kita masing-masing. Sudahkah benar niat kita untuk amaliyah, baik amaliyah itu sendirian atau mungkin bersama-sama satu majelis, kumpul dengan orang banyak. Karena pada dasarnya bahwa niat itu yang akan menjadikan jadi dan tidaknya amaliyah kita semua. Kita sudah diberikan pelajaran dari guru kita bahwa setiap kita mengamalkan apa disuruh untuk niat pertama adalah padangi hati. Muga diparingi padangi hati, diparingi tetepe iman, diparingi apa wae sing manfaat lan barokah, diparingi selamat dunya selamat
akhirat. Ini maknanya agar hati kita menjadi hati yang lembut, hati sing lembut, ora ati sing atos. Sebab ati atos iku ati sing gak iso nampa apa-apa. Tapi lek ati sing empuk, ati sing lembut niki iso nampa apa-apa, sing apa-apa iki mau baik sangka sapa wae sing nggawa. Boten memandang nggih dengan pandangan tentang tahta, tapi memandang bahwa itu yang membawa adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sering masih terbiasa memandang sapa toh Gusti ngomong. Saya hanya mengingatkan muhasabah pada diri saya sendiri lan panjenengan sedaya. Saya melihat atau membaca satu sejarah bahwa ulama-ulama itu kalau datang di majelis taklim tidak ingin mencari panggung di hadapan orang banyak, tapi dia datang untuk tambah ilmu agar supaya hatinya semakin lembut, hatinya semakin lunak, ora dadi tambah atine sing atos. La ati sing atos iku disebabno sangka diantaranipun atau diantaranya adalah maksiat atau dosa-dosa kita, baik dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh telinga, dosa yang dilakukan oleh mulut. Ini semua akan menjadikan kerasnya hati kita. Maka ketika kita datang di majelis taklim, di majelis zikir, diniati yang baik agar supaya hati kita semakin tambah lembut, mudah menerima apa saja yang benar dan bisa menfilter mana yang hak dan mana yang batil. Untuk itu tidak hanya dalam sebuah ibadah yang notabene bentuk zikir atau amaliyah secara tuntunan yang ada di dalam kitab, termasuk juga ibadah yang tuntunan di dalam kehidupan kita semua. Adanya Allah menciptakan seorang laki-laki dan menciptakan seorang perempuan, yang mana itu semua tiada yang lain atau tidak ada yang lain adalah nanti kalau sudah saatnya masuk usia yang dewasa atau remaja, maka akan muncullah yang namanya sebuah pernikahan. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan atau menyampaikan 5 tahapan mencetak anak soleh. 5 tahapan mencetak anak soleh atau solehah. Yang pertama apa? Tahapan pertama adalah niat baik ketika menikah. Niat sing apik nalikane awake dhewe nikah. Kira-kira jenengan biyen eling napa, Bu? Waktu nikah niate piye? Nggih. Lah di sini ada sebuah pendidikan yang luar biasa khususnya untuk seorang perempuan. Pertama kali adalah seorang perempuan. Jadi wanita mempunyai peran, laki-laki juga mempunyai peran. Peran apa yang paling besar untuk seorang wanita atau perempuan ketika sudah menikah? Yaitu untuk mendidik. Niki wong wedok nggih setelah nikah apa? Untuk mendidik. Lek peran seorang laki-laki napa, Bu? Untuk menjadi pemimpin para istrinya. Ojo muni para wanita, tapi para istrinya.
Nggih, jadi ada peran masing-masing. Yang perempuan atau yang wanita perannya adalah mendidik, laki-laki perannya adalah menjadi pemimpin. Sebab apa? Sebab perempuan itu mempunyai atau memiliki pengaruh dalam meluruskan jalan para lelaki, menguatkan, mengingatkan agar supaya tidak keluar dari jalur. Niki peran penting seorang wanita, seorang istri mendidik pada suami, karena suami itu kalau tanpa ada didikan, bisikan didikan dari seorang istri, maka akan sering terjadi yang namanya keluar jalur. Sebaliknya, kalau wanita itu atau perempuan tersebut tidak mampu meluruskan suaminya, apa yang terjadi? Ya dampak di dalam rumah tangga ini akan luar biasa. Nah, makanya Kanjeng Nabi di dalam satu hadis dawakan idza atakum man taradzauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang yang baik, idza atakum man taradzauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, jika seorang yang baik akhlak dan agamanya, niki jika seseorang yang baik akhlak dan agamanya datang meminangmu, melamar, bahasanya meminangmu atau melamarmu, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Nah niki, di dalam pendidikan yang luar biasa, seorang perempuan itu akan menerima kedatangan atau lamaran atau pinangan dari seorang laki-laki. Di situ ditunjukkan oleh Rasulullah apa? Orang yang baik akhlak dan agamanya. Orang yang baik akhlak dan agamanya. Ini adalah sebuah pendidikan untuk siapa? Seorang wanita, atau tugas dari seorang wanita. Tapi tidak tahu, karena zaman milenial ini macam-macam bentuk karakter watak yang semakin luar biasa. Kadang-kadang mohon maaf, orang tua cara melihat tidak itu. Kadang-kadang lupa dengan pandangan seperti itu. Padahal itu adalah untuk menuju apa tadi namanya, tahapan yang pertama. Tahapan pertama itu adalah niat yang baik dalam menikah, yaitu apa tadi? Ketika kamu dilamar, didatangi oleh seorang laki-laki yang baik akhlaknya dan agamanya, maka terimalah, lalu nikahkanlah atau nikahlah kamu dengan orang tersebut. Lah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika sudah menikah, maka adalah harus ada yang namanya saling melindungi. Dari laki-laki melindungi seorang istri, istri juga melindungi seorang suami. Maknane sing lanang ya kudu saring seneng melindungi bojone, sing wedok ya semono uga. Ketika dalam pernikahan ini tidak bisa melaksanakan yang namanya saling melindungi, maka yang ada adalah kerusakan dan kekacauan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 73, Bismillahirrahmanirrahim, illa taf'aluhu takung fitnatung fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, artinya saling melindungi
niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Ini sebenarnya tidak hanya dalam rumah tangga antara istri dan suami, antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang kaya maupun yang tidak, yang pintar atau yang tidak pintar, yang punya ilmu atau orang tidak punya ilmu, itu semuanya sama, adalah saling melindungi. Ketika sifat saling melindungi ini tidak terlaksana atau tidak ada dalam diri kita, maka yang ada adalah kekacauan dan kerusakan yang besar di bumi ini. Karena apa kok gitu? Karena ada musuh. Siapa musuh kita? Adalah setan, yang mana setan akan berhasil mengelabui kula sampeyan kabeh, yang memunculkan fitnah-fitnah untuk perpecahan, untuk kekacauan, untuk kerusakan yang sangat besar sekali di dalam bumi Allah atau di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita sareng-sareng, si A belajar untuk melindungi si B, yang kaya melindungi yang miskin, seorang kakak melindungi adik, seorang yang lebih tua melindungi yang lebih muda, yang lebih muda bisa menghormati pada yang lebih tua, terus yang adik juga bisa menghormati kepada seorang kakak. Akan muncul yang namanya sebuah saling melindungi, saling menyayangi. Inilah di antara tarbiyah pendidikan, tahapan yang pertama ketika kita menghendaki mempunyai keturunan anak yang soleh dan solehah. Sekali lagi, monggo niat sing apik, niat sing apik, niate apa? Yukwi wujudun nasli, mewujudkan keturunan yang soleh dan solehah. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat. Lah, jumlah banyak ini artinya yang soleh-solehah. Maka kula sampean kabeh selaku menjadi orang tua atau mungkin putra putri kita nanti juga akan menikah, jadikanlah kebanggaan bagi Kanjeng Nabi, bagi Nabi kita, supaya Kanjeng Nabi bangga terhadap kita semua menjadi umat yang jumlahnya banyak, tapi di situ menjadi umat yang mempunyai iman dan ketakwaan, atau dalam bahasa yang lain menjadi anak yang soleh dan solehah. Tahapan yang kedua, tahapan yang kedua, mohon maaf ini memang sengaja saya sampaikan karena masih ada hubungan dari ibu dan bapak atau suami dan istri. Tahapan yang kedua adalah masa-masa kehamilan. Di masa kehamilan inilah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, khususnya bagi seorang ibu, karena memang ibu yang hamil, jadi karena yang hamil ibu atau istri. Apa? Yang pertama yaitu ketika hamil, maka munculkanlah niat ketika hamil dengan niat yang baik. Bu, saya mau niatin jenengan pas jenengan hamil dia napa? Lali kabeh. Nggih. Diniati yang baik ketika dikabari, diberitahu oleh dokter, alhamdulillah Bu, berhasil, sekarang ada ibu sudah sekian hari, maka bersyukurlah, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Di antara niat ketika ibu dalam keadaan pertama kali diberitahu sedang hamil. Yang kedua, harapan untuk si bayi. Nah, ini juga ada, harapan dari seorang ibu
ketika diberitahu ada janin di dalam rahim. Apa harapannya? Nah niki juga harapan yang baik. Tidak akan mungkin seorang ibu itu mempunyai harapan yang tidak baik kepada janin atau bayi yang ada di dalam rahimnya. Tapi kalau melihat ngapunten banyak cerita enek sing diparingi anak gelo nggih, anak malang belajar piye carane rasido lahir dan lain sebagainya. Niki banyak sekali kalau mendengar cerita, dan bahkan pelakunya pernah datang bertatap muka kepada saya. Niku wonten singkat semekaten. Maka dari itu sekali lagi nggih kita bareng-bareng kepengin disayangi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi umat yang dibanggakan besok di hari kiamat. Maka munculkanlah nggih, cetaklah generasi atau anak yang soleh dan solehah. Dalam masa kehamilan ini ada tahapan yang ketiga, perbuatan yang dilakukan orang tua selama masa kehamilan. Niki lek cara wong Jawa riyin sering ngimutne dijogo lesane gitu, aja mateni kewan lan aja ngomong sing orang genah, engko ape ditiru utawa ape nulari ning gone janin sing mbok kandung. Nah niki jadi perbuatan yang dilakukan orang tua selama masa kehamilan. Temriki tidak hanya seorang ibu saja yang hamil, tapi seorang suami juga. Nggih, seorang suami juga. Aja mau penak-penakan tok sing lanang. Nggih. Dadi sing rekoso sing wedok mboten. Sing lanang ya kudu melok napa makane tirakat. Nggih, selama masa kehamilan sing lanang melok tirakat, ya ngreksa lesane, ngreksa pandangan matanya, dan mencarikan rezeki yang halal. Mungkin malam sujud nggih nangis kepada Allah, mohon supaya janin diberikan kesehatan dan menjadikan turunan yang soleh-solehah selama dunia akhirat. Karena apa Pak Ibu? Percakapan orang tua itu didengar si bayi. Ngiling-ngiling. Percakapan orang tua ini didengar langsung oleh si bayi yang ada di dalam rahim ibu. Terus perkataan yang dilontarkan orang tua juga akan mempengaruhi, seakan-akan menjadi pelajaran pertama. Walaupun nanti ketika lahir didengarkan azan, tapi di dalam rahim seorang ibu, seorang ayah sudah mengeluarkan perkataan, ucapan, percakapan yang tidak benar, maka akan difilter langsung oleh siapa? Janin yang ada dalam rahim. Yang keenam dalam tahapan masa kehamilan apa? Makanan yang disantap atau makanan yang dimakan, minuman yang diminum, maka harus hati-hati dari segi manfaat pada tubuh, khususnya ditinjau dari segi halal dan haramnya. Ini nggih lah pun kelewat ya Pak, dan bahasa nih pun kadung kelewat kalau mboten hamil milih ya engko kanggo anake nggih, kanggo calon putune kan ngoten bahasane. Pun Bu nggih itu dalam tahapan ya sebuah ilmu yang memang harus kita pelajari. Benar, kita bertarekah juga seperti itu. Tidak akan mungkin kita bisa menjalani sebuah tarekah tanpa mempelajari ilmu tarekah yang didhawuhkan oleh guru kita, mungkin yang secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal lain perlu saya tambahkan bahwa ada ilmu tiga hukumnya fardhu ain bagi setiap manusia. Nggih, fardhu ain yang setiap manusia itu wajib melakukannya, itu ada tiga. Karena fardhu ain itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, harus dilakukan oleh setiap individu manusia. Nopo yang pertama, al ilmu yusakhihu al aqaid. Ini fardhu ain, ilmu yang menjadikan benarnya akidah. Apa akidah itu? Ya mengetahui Allah sang pencipta, Allah maha kuasa,
Allah wujud, kita baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam. Ini adalah untuk membenarkan agar supaya akidah kita benar. Kenapa kok gitu? Karena dengan harapan, dengan akidah yang benar, ini nanti dalam dipanggil Allah dalam keadaan husnal khotimah. Sebab apa? Dalam kitab diterangkan ada yang namanya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama su'ul khotimah yang sughra, ada su'ul khotimah yang kubra. Su'ul khotimah sughra ketika mati dalam keadaan maksiat, itu su'ul khotimah sughra. Kalau su'ul khotimah sughra masih ada harapan diampuni Allah dan masuk surga Allah. Kalau sudah su'ul khotimah kubra, artinya matinya dalam keadaan kekufuran, mati dalam kafir, maka tidak ada harapan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah disinilah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ilmu aqaid agar supaya aqaid kita benar. Fardhu ain yang kedua apa? Yaitu al ilmu yusakhihu al ibadah, ilmu yang menjadikan benarnya tentang ibadah. Piye poso sing bener, piye salat sing bener, apa wae sing hubungan karo salat, wudu sing bener, golek wis diparingi iso nyambut gawe karo Allah, duwe rezeki akeh, wayahe zakat, ngerti zakat. Ketika nanti ada yang namanya tirkah, warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, maka dengan ilmu yusakhihu al ibadah akan menjadikan perjalanan yang berkah atau menjadikan perjalanan yang harmonis, karena di situ bisa dijalaninya dengan sebuah ilmu yang menjadikan benarnya ibadah. Nanti kalau mampu, rezekinya banyak, bisa terus melanjutkan yang namanya ibadah haji. Bagaimana ibadah yang berhubungan dengan haji? Ibadah haji sing bener piye, umroh sing piye. Kenapa? Banyak sekali nggih, pokoknya aku melok haji, aku melok umroh, aku melok ziarah wali songo, aku melok ziarah wali limo. Butuh itu ning jero mobil karo guyon karo rame. Ziarah rasa rekreasi. Ngoten nggih kira-kira. Niku kula lek jenengan mboten nggih. Ziarah rasa rekreasi. Lah disinilah perlu ada ilmu yang menjadikan benarnya ketika kita berziarah, ketika kita umroh, ketika kita haji, ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita wudhu, dan ketika kita sedang ibadah yang lainnya. Termasuk tadi yaitu dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu ibadah, maka diniati dengan yang baik. Yang ketiga, fardhu ain bagi setiap muslim, yaitu yusakhihu atau yuzakki al-qalbah, ilmu yang membersihkan hati. Nggih, ngresiki ati niki wajib diduweni, dingerteni setiap individu manusia, likulli muslimin wa muslimatin. Sebab napa? Diingatkan dalam satu hadis, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Nggih, tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sebut apa itu bahasanya, mithqalu dzarratin ya sebiji sawi, atau bisa dikatakan sebesar semut budak. Ini artinya ada hubungannya dengan hati yang bersih. Yuzakki al-qalba, maka panjenengan alhamdulillah sangat luar biasa nggih bisa masuk dalam ilmu thariqah,
bisa masuk menjadi murid thariqah. Ya, dalam menjadi murid thariqah maka ayo muhasabah hati, nggih, hati yang bersih, hati sing apik, muncul niatan sing apik sehingga tidak mudah meremehkan, sehingga tidak mudah untuk menganggap remeh pada orang lain. Ada sebuah cerita, nggih, Kanjeng Nabi niki dawuh, ada salah satu pintu surga ini nanti akan dimasuki oleh seorang laki-laki. Waktu itu sahabat menunggu meneliti, ternyata benar bahwa satu pintu surga itu dilewati oleh seorang laki-laki yang sama sampai terulang 3 kali. Podo persis wonge 3 kali. Sahabat mencari amalan apa ini, kok sampai seperti itu. Dilihat ternyata malam tidak pernah bangun, makanya penggawane ya turu, awan gak tahu poso, laduha ya biasa, maca Quran ya biasa. Ternyata orang ini adalah mempunyai amalan hati yang baik, yaitu selalu husnullon. Artinya apa? Tidak mempunyai krentek elek ning gone jero ati. Ngeten iki angel apa angel? Angel tek pol ngoten nggih. Jenengan kesusun nek pole mari apa? Nggih, angel tek pol. Ya Allah, ane enten donga, Allahumma la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan jadikanlah hatiku, jangan kau tanam di dalam hatiku rasa kedengkian, rasa kedengkian. Itu salah satu amaliyah hatinya sahabat, sehingga dilihat tidak kelihatan apa-apa tapi luar biasa. Kira-kira kepengen mboten Bu? Pengen tok. Nah, kepengen tok nih ket biyen ngoten niku nggih. Nggih, itu sebuah tambahan nggih, agar supaya kita tidak terlena, tidak mudah sak karepe dhewe. Tahapan yang ketiga untuk mencetak anak yang soleh tadi Bu nggih, yaitu masa kelahiran atau masa melahirkan. Apa yang harus dilakukan dalam tahapan masa melahirkan itu? Yang pertama adalah dipotongnya pusar, atau bisa dikatakan dulu mengadzani bayi di telinga kanan dan mengiqomah di telinga kiri. Apa hubungan apa ini? Ada firasat makna apa? Tersirat di dalam bahasa ini ada apa? Di sini diterangkan bahwa maksud mengadzani bayi di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri adalah sebagai ikatan, sebagai ikatan antara bayi dengan Allah dan Rasulnya di awal perjalanan hidupnya. Ini adalah azan dan iqomah. Nggih, wong suli malih agar supaya menjadi ikatan antara bayi dengan Allah dan Rasulnya di awal perjalanan hidupnya. Nah, niki yang pertama dalam tahapan ketiga masa kelahiran. Karena apa? Allah sudah menciptakan, membentuk luar biasa fisik bayi secara sempurna, meliputi mata, telinga, kulit, rambut, daging, darah, tulang. Allah juga memberikan proses persalinan dengan lancar. Lalu yang pertama tadi yaitu dikumandangkan azan di telinga kanan,
dikumandangkan iqamah di telinga kiri agar ada ikatan antara bayi dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu memilih nama yang baik untuk seorang bayi. Pripun Bu, sien jenengan lek maringi asma tengene putrane atau putrine niki digolekne ten pundi ten buku napa disunge barokah dateng gurune, napa putre cocok kok modern, napa keren. Kalau alhamdulillah boten pamer, alhamdulillah mungkin, dan yang lainnya teman-teman yang lain juga selalu memintakan nama yang baik terhadap gurunya. Nggih, kula nggih sekawan matur dhateng Rama Yai nyuwun barokah asma kangge anak-anak. Ini di antara tahapan itu. Aja kok malang gawe jeneng sing nggih pripun keren. Maret apa April. Nggih, Februari. Nggih bahasane kanten. Ki kok jeneng ngene apa? Nggih niku mergo bulan Maret. Lah kok ngene? Mergo bulan Februari. Dan lain sebagainya. Nggih paling ndak dimintakan disamakan mungkin nama-nama nabi, nama sahabat, nama-nama orang soleh atau asmaul husna yang distudi ditambah dengan lafal Abdul Wasi, Abdul Rahman, Abdul Ghafur dan lain sebagainya. Mungkin yang lainnya tapi nama-nama yang baik. Telah diberi nama yang baik, maka ada namanya tahni. Tahni itu cara bahasane wong Jawa mbiyen dicetaki karo kurma. Nggih, dicetaki karo kurma dipamah dening wong sing soleh, didongakake terus dicetakno teng tenggorokane nasiten bayi sing lahir. Nggih napa mboten sien Bu? Lali. Nggih, bijing timut-timut kanggo calon putune ya. Nomor 4, ketika setelah melahirkan apa tahapannya adalah 1, otomatis menyusui Bu nggih. Menyusui dari sumber yang halal. Monggo saestu. Ketika menyusui maka seorang ibu sering menyebut nama Allah, bahkan akan menyusui jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kadang mungkin bayi ini gak sabar, wong tuane lali gak nyebut Gusti Allah. Niki sering terjadi, dan mungkin di zaman yang seperti ini banyak terjadi seperti itu. Maka perlu saya sampaikan untuk mengingatkan keluarga saya dan keluarga panjenengan sedaya agar diselamatkan dari hal-hal yang tidak benar. Jadi ketika menyusui maka dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, nggih, ojo sampai ketika menyusui itu dengan menonton melihat YouTube atau TV yang tidak pantas. Nggih. Jadi kadang-kadang enten kok delok YouTube buah lagu apa nggih, buah film apa, kadang tukang gosip didelok kene menyusui ternyata mripate ndelok YouTube. Nah niki niat apa ora? Sayang karo anake sayang karo YouTube kan ngoten bahasane. Nggih, ketika menyusui lagi jangan menggosip. Inilah kadang-kadang wong wedok nyusul bukan wong wedok, wong lanang barang lagi jagung kan ngoten nggih. Gosip rono, gosip rene. Lebih-lebih sekali lagi ketika ibu-ibu sedang menyusui anak, maka ayo tinggalkan yang namanya gosip. Terus jangan sampai ketika menyusui anak ini dengan bahasa mengadu domba, omongan sing dadekno timbul fitnah, mengadu domba pada si A terhadap si B, si B, si A dan seterusnya. Dan bagaimana? Maka ketika menyusui anak, nggih, sibukkanlah dengan berzikir.
napa? Sibukkanlah dengan berzikir, membaca Al-Qur'an atau berbuat sebuah kebaikan. Maca Quran napa sing pendek kon apale Al-Ikhlas ya tak apa-apa Al-Ikhlas. Kon ngapale Yasin yo kangelan ketoke. Suwen. Nggih kelamaan wis Al-Ikhlas. Terus napa Al-Falaq, An-Nas kok sik menyusut baleni melih maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kok berzikir nggih zikir monggo. Itu adalah napa? Semua itu tidak ada lain agar supaya berdampak pada seorang anak. Nggih, si bayi yang sedang disusui, semua itu menjadi apa? Harapan. Nggih, telinganya menjadi telinga yang sering mendengarkan perkara yang baik, hatinya hati yang bersih, tidak hati yang keras, akalnya akal yang diberikan kecerdasan untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa oleh para ulama dan para ustadz. Yang tahapan keempat yaitu usia tamyiz. Ini seorang ibu perannya juga tambah luar biasa. Perannya luar biasa. Apa? Yaitu untuk selalu memberikan tambahan pengetahuan. Yang tadi saya sampaikan masalah akidah, aqaid. Kenalkan tentang Allah Sang Pencipta, keagungan hanya ada dalam Allah yang menciptakan apa saja, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah tanggung jawab seorang ibu ketika anak sudah masuk tamyiz. Nggih. Lah wong tua nggih sering nyebut bismillah atau Asmaul Husna biar anak itu lesannya kenal, mudah sekali untuk menyebut nama Allah. Nggih, dikenal nabi Allah ada 25. Nggih. Mungkin tengene kitab nika enten pelajaran. Ndak ibu ya gak apal ya maca duduhno iki nabi iki dan seterusnya. Nah, maka apa? Ada istilah madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibu. Ruang selimale, madrasah pertama, pendidikan pertama seorang anak adalah di ibunya. Lah siapa yang mengisi ibunya ini? Ya seorang ayahnya bayi atau seorang suami dari istri tadi. Tidak mungkin hanya seorang ibu sendiri yang menjadi madrasah anaknya. Mungkin interaksinya lebih banyak dengan ibunya, tapi suaminya harus memberikan masukan ilmu-ilmu pada seorang ibu karena ibu menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Pun nggih, paham niku nggih? Nah niki monggo wis bareng-bareng nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika tamyiz niku biasanya makme rada tambah akeh. Biasanya ngoten, maame wis rada seneng, maka ditambahi diantaranya tata kramane maem. Lek makan pakai tangan kanan ya. Le baca bismillah. Lek maem karo lungguh. Lek bar maem maca alhamdulillah. Diantarane melih jangan mendahului yang lebih tua. Ketika kamu mengambil sayur atau lauk, ben kakakmu dhisik. Ngoten, itu seorang ibu selalu mengawal karena apa? Tadi tujuan niatan awal adalah mencetak anak yang solehah. Itu semua bentuk ikhtiar usaha kita. Jangan sampai lepas yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di dalam usia tamyiz itulah maka sekali lagi Bapak Ibu ajari anak untuk menghormati orang yang lebih tua. Nggih, untuk napa? Bisa menghormati sing luwih tua, luwih gede. Itu tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima untuk mencetak anak soleh-solehah adalah masa-masa sekolah.
Lek pun masuk usia sekolah, setunggal tanggung jawab seorang ibu, seorang ayah luar biasa. Satu, memilihkan sekolah atau madrasah yang baik, yang tidak merusak akhlaknya, tidak merusak akidahnya, tapi bagaimana mencarikan sekolah yang bisa menambah cahaya akhlak yang lebih baik dan menambah ibadah yang lebih baik. Tentu saja tidak hanya memilihkan sekolah atau madrasah, tapi juga memilihkan guru yang tepat. Ini kita tanggung jawab siapa? Tanggung jawab seorang ayah dan ibu. Lah kadang-kadang awake dhewe melok-melok, anakmu sekolah ning ndi? Nek kono tak melok ya, ndak pernah melihat dulu. Nah, ini harus diperhatikan. Diperhatikan. Ketika sekolah itu sudah sesuai, cocok, bahkan berkualitas, perlu dipelajari lagi. Bagi orang tua selalu menanyakan, setiap harinya ketika sudah pulang, tadi pelajarannya apa yang kau baca, ada tugas apa, terus toto kromo adab apa yang hari ini kamu pelajari. Ini juga sering ditanyakan, dikawal. Aja butai sekolah bar mulih tasih selehne playon neh. Ya monggo, mboten napa-napa lek ngoten. Napa salah ora salah. Tapi hasilnya mboten ngertos. Ya, di sini selalu tiap hari. Lek pun ngoten, seorang ayah atau seorang ibu juga sering datang ke madrasahnya atau ke sekolahnya menanyakan, bagaimana anak saya, Bu? Bahkan juga perhatian kepada seorang ustadz-ustadzahnya, bisa komunikasi, bisa interaksi. Mungkin akhir-akhir ini ada yang namanya interaksi seorang guru dan wali murid, kadang lewat kegiatan yang namanya arisan, kegiatan khatmil Quran. Nah, itu diantaranya mungkin untuk bisa mengetahui lebih tentang anak-anaknya yang sedang di pondok, sedang di madrasah atau sedang di sekolahan. Jangan sampai seorang ayah, seorang ibu tidak pernah mengunjungi madrasah atau sekolahan yang ditempati oleh anaknya. Bahkan sampai seakan-akan cuek, mbah ndak mau tahu, yang penting wae bayar SPP tak bayari, wae iuran tak iuri beres. Itu jangan. Kecuekan itu akan menjadikan anak ini mencari tempat perlindungan, mbah engko ketemu sapa. Karena apa? Karena kecuekan dari orang tua yang kurang peduli, kurang tanggap ten gini anak-anake. Jadi paling ndak, nduk iki mau apa pelajarane? Nang iki mau apa pelajarane? Terus apa sing mbok waca? Oleh tugas apa? Oleh apalan apa? Lan apa sing mbok oleh tata krama dina iki? Oh nggih Bu, la taghdhab, kula dipelajari, diparingi pelajaran saking guru kula, mboten oleh muring-muring. Sebab wong muring-muring iku ora bakal mlebu swarga. Ngoten diantaranipun. Untuk apa? Untuk mengulang-ulang agar supaya anak itu terus ada itu dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini, pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan maunah kepada kita semua untuk bisa menjalaninya ilmu yang sudah saya sampaikan, khususnya bagi saya sendiri juga bisa menjalaninya, lan panjenengan sedaya bisa menjalaninya, yang akhirnya tadi anak kita menjadi anak yang soleh solehah, ati Allah wa ati Rasul wa il amri minkum, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana ma'rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dhalik. Allahumma innal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa innal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.